الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن تزود بها ليوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun khutbah Jumat yang harus dilakukan oleh para khatib adalah menyampaikan wasiat takwa sebagai sebuah rukun yang tidak boleh terlewatkan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa bertakwa dan patuh kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintahnya dan juga menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yakni merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Ia menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis tersebut kita melihat bahwa selain takwa, akhlak yang baik juga menjadi faktor dominan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini bisa terlihat dari perilaku serta perkataan seseorang saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika seseorang berakhlak mulia, maka dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan terlihat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat yang mulia dalam mengiringi aktivitasnya sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan 7 kalimat mulia dan penting yang perlu kita ucapkan untuk mengiringi aktivitas setiap hari sehingga lebih memiliki nilai ibadah. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya-Allah hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat keluar dari lisan kita ini, maka karakter akhlak mulia bisa terpati dan terwujud dan aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yakni yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan untuk mengawali
berbagai aktivitas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat bismillah mengandung keberkahan. Dengan membaca kalimat ini bermakna bahwa kita mengawali aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga akan lebih menyadarkan kepada kita bahwa semua hasil dari yang kita lakukan nantinya tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 hingga 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas kita. Dengan rasa syukur ini juga kita berharap Allah melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan astaghfirullahal azim. Sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat sebuah kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapatkan kemudahan saat menghadapi kesulitan dan akan diberi rizki dari arah yang tiada kita sangka. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhi'fin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan insyaallah. Kalimat yang kita bisa ucapkan saat kita akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengerjakannya. Mengucapkan insyaallah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki, atau mengucapkan insya Allah.
Ma'asyiral muslimin, ayat ini memuat hikmah yang sangat mendalam sekaligus pendidikan bagi kita tentang pentingnya rendah hati dan tidak melulu mengandalkan kemampuan diri. Hal ini karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan yang artinya yakni tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya tak akan ditimpa oleh kefakiran. Rasulullah pun menyebut bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sebuah sabdanya yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan, yaitu simpanan-simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keenam adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan atau mendengar sebuah musibah seperti kematian ataupun musibah-musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja' adalah ungkapan kesadaran bahwa semua yang di dunia ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kalian, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketujuh adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir paling utama karena lebih berat dari dunia dan seisinya dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah menyebut bahwa orang yang menjelang ajalnya mampu mengucapkan kalimat ini, maka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 7 kalimat penting yang patut kita ucapkan pada setiap hari
dalam berbagai dinamika kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.